masih ingat. Nah ini kan gambar ini muncul nggak? Enggak. Muncul nggak kemarin di gambar ini? Muncul Bu, bertangan. Bertangan ya. Sorry. Bentar. Saya kenapa? Oke. Ini tuh untuk sampel di dalam sini. Sampel tuh ada di dalam sini. Nah, biasanya sampel ini nggak dibuka langsung dibungkus nih. Ujung sini dibungkus, ujung sini dibungkus, ditutup dengan parafin. Jadi lilin dicairkan, kemudian dicor ke sini sehingga si sampel yang ada di dalam itu tidak rusak. Nah, ini cara perlakuan untuk sampel yang undisturbed, sampel yang tidak terganggu. Nah, nanti dibawa ke lab, di lab ini akan dikeluarkan dengan cara ada alat untuk mengeluarkan coring, jadi dia didorong ya. Nanti dia didorong dari ujung sini, didorong sehingga nanti si sampel itu akan keluar. Nah, kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kalau tanah. Ya, semudah itu tanah karena dia kan lunak, jadi bisa kita dorong itu, terus kemudian kebutuhan kita berapa banyak, nah kita potong sesuai kebutuhan kita, sisanya tutup lagi. Gitu. Ya, ini sampelnya bisa dalam bentuk seperti ini. Dan rata-rata kalau tanah sampelnya begini. Karena kalau kita buka, dia kemudian kita perlakukan seperti batuan, nggak mungkin, karena bisa saja tanah itu kalau banyak mengandung pasir kan berarti dia tidak terlalu bisa padat dibandingkan kalau yang clay. Kalau clay oke, dia bentuknya padat. Tapi kalau yang pasir dia ada material-material yang ukuran besar, berukuran kasar, sehingga dia bisa hancur. Nah, kalau kita buka di lapangan, kita belah dengan cara seperti batuan, maka kemungkinannya dia bisa lepas, jadi material lepas. Dan kalau dia jadi material lepas, maka akan sulit untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Ya. Nah, kalau ini kan augernya nih, ini augernya. Nah, ini untuk motongnya, cutter dari bitnya ya, ini bitnya. Kemudian ini rodnya biasa, ini rodnya untuk panjang terus masuk ke dalam. Karena biasanya pemboran untuk sampel itu kita akan ambil di 20 meter sampai 40 meter kalau tanah. Ya, 20 sampai 40 meter itu tanah. Ini yang model bor tangannya gampang. Kalau bor tangan ini test bor, ini handbor. Ini mungkin sudah ya kemarin ya. Ini hari apa sih kemarin tuh, hari Rabu ya. Pemboran dengan mesin, tumbuk, percussion. Nah, ini gambar ini sudah? Gambar ini sudah belum? Belum ya, berarti kemarin filenya bukan yang ini yang saya masukkan. Nah, ini cara pemboran tumbuk ya, yang pemboran tumbuk percussion drilling itu dilakukan memakai dia bisa pakai auger, bisa juga pakai yang kayak tadi, bentuk yang tadi, chiselnya tadi. Nah, itu kita pas menggunakan kabel tools ya, kasih rignya, dikasih tripodnya untuk mempermudah kegiatannya. Nah, pemboran ini baik dilakukan untuk kerikil dan pasir, karena kalau pasir ya, untuk pasir kemudian kita pakai bor yang muter itu agak sedikit riskan. Riskannya itu begini, pasir itu kan material yang lepas. Kalau kemudian kecepatan pemboran itu tidak rata ya, tidak konstan, maka si alat bor itu, mata bornya itu, begitu terjadi perubahan kecepatan, dia bisa gigit tuh si pasirnya. Begitu, apalagi kalau sempat berhenti ya, begitu berhenti nanti si pasirnya gigit si bitnya itu ya, si mata bornya itu. Akhirnya pada saat kita mau putar lagi udah nggak bisa, diangkat juga udah nggak bisa.
Jadi itu yang sering terjadi kalau di pasir, ya. Pengambilan sampel di pasir lebih baik gunakan ini yang tumbuk daripada yang tar. Kita nggak bisa dibawa dia tarik keluar, diputar juga dia udah nggak mau, akhirnya jadi takarun saja. Tinggalkan di situ, rodnya kita tarik, udah bitnya nggak bisa ditarik, tinggal di situ. Nah kalau udah ditinggal di situ, kita berarti harus pakai bit yang baru lagi gitu. Nah itu kesulitannya kalau kita ngambil sampel berupa pasir materialnya material lepas itu. Nah kalau pakai dia ditumbuk kan, jadi dijatuhkan jatohnya, gitu. Dia dijatuhkan ini dengan bantuan ini. Nah ini cara kerjanya ya, cara kerjanya dia dijatuhkan seperti itu. Nah pada saat dijatuhkan maka sampelnya akan masuk, jatuhkan lagi sampelnya akan masuk seperti itu. Nah, jadi ini yang dipakai untuk material-material yang ada kerikil-kerikil pasirnya. Itu terus kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dari laju pemboran. Nah, dalam pemboran tumbuk itu diantaranya adalah kekerasan lapisan batuan, ya, kemudian diameter lubang bor, jenis mata bornya yang dipakai, terus kecepatan dan jarak tumbuknya, serta beban pada alat bor. Nah, kalau di pemadatan kan itu sistemnya juga sama dijatuhkan, ya. Pemadatan itu kan sistemnya juga sama dijatuhkan. Cari energi, kecepatan tumbuknya dan energinya kan, seperti itu. Jadi harus mencari berapa energi tumbukannya itu untuk pemadatan. Kemarin sudah ya, pemadatan sudah diajarkan dengan Bu Widi. Jadi kita lanjut saja. Ini cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Ya, seperti kita lakukan pemadatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama pekerjaan pemboran. Yang pertama, lantainya atau landasan mesin bornya itu harus dipersiapkan dengan letak yang betul. Maksudnya letak yang betul itu kalau kita ngunci-nguncinya itu, si anchor yang dipasang di sekitarnya itu, kuncinya itu, nah itu harus kuat. Kalau enggak nanti takutnya dia bergerak. Malah dia mempengaruhi proses jatuhnya si alat gitu ya. Nah itu kakinya harus kuat. Dan agar dapat menahan mesin bor serta peralatannya juga memudahkan operator bekerja dengan leluasa. Nah itu. Jadi kalau lantainya bagus, tempat kerjanya lebih enak. Walaupun tempatnya sempit gitu ya. Karena kan bisa saja untuk alat ini tidak hanya di darat, tapi juga bisa dilakukan di sungai atau mungkin di laut ya. Itu bisa dilakukan. Yang namanya pengambilan sampel itu di mana saja bisa ya. Jadi kalau kita mau di sungai atau di laut berarti kita harus bikin alasnya itu yang enak supaya pekerjaannya itu bisa bergerak gitu ya, walaupun dengan tempat yang terbatas. Ukuran landasannya itu minimal 3,5 kali 3,5 meter. Tuh. Kalau di darat 3,5 kali 3,5 meter. Kalau di air ya, di sungai atau di nggak nyampe segitu, lebih kecil lagi, terlalu besar kalau 3,5 kali 3,5 meter. Demikian pula pada pemboran dasar sungai untuk memudahkan dan keamanan, maka jaminan perlu dibuat andang-andang. Nah itu yang tadi yang model alasnya gitu ya, kayak seperti pelampungnya itu dalam suatu rencana pekerjaan pemboran dasar sungai, dan ini berarti penambahan biaya waktu. Yaitu pemboran dengan air sudah kemarin, gambarnya aja yang mau saya kasih lihat. Ini ya, pemborannya seperti ini. Nah, kita harus selalu sediakan air di sini ya, karena fungsinya untuk kerja pada. Jadi nanti air sebagai mendidihkan alatnya ya. Nah, biasanya nanti air ini akan masuk kemudian keluar lagi dia dalam bentuk lumpuran atau
cutting-cuttingnya dari ini, dari apa namanya, dari sampel itu dia bisa naik terus keluar seperti itu ya. Jadi masuknya lewat sini, terus keluar lewat dinding, dekat dinding ini. Kotak untuk airnya oke, sudah. Ini kemarin ada plate auger. Nah ini macam-macam augernya nih, macam-macam auger seperti ini ya. Nah ini sistemnya kalau kita continuous flight auger ya, sampelnya seperti ini. Jadi dari awal kemudian dia masukkan, ini dimasukkan lagi, tambahkan dengan rodnya, kemudian tarik. Nah kalau sudah itu baru kita bikin apa namanya, bikin kayak fondasi dan sebagainya ya seperti ini. Setelah lubang ini terbuka ya, lubang bor ini terbuka, maka masukkan tulangan kawat seperti ini. Nanti dimasukkan tulangan kawat, baru lakukan apa namanya, pembetonan. Nah kayak itu. Ini langkah berikutnya. Pemboran kita yang ini, 3 ini, ya. Nah ini alat cutternya. Jadi untuk tanah itu seperti ini. Jadi nanti sampelnya yang tadi, yang di depan tadi itu yang saya kasih lihat, itu ditaruh di sini. Kemudian ini nanti didorong. Alat ini yang ini nih, ini dia akan mendorong, ya, dia akan mendorong. Kemudian mana sih saya? Ya, jadi dari sini nanti dia akan dorong ke sini, si sampel akan keluar. Nah, kita potong sesuai kebutuhan kita di sini, gitu. Kalau ini lebih ke batuan. Kalau ini alat potong biasanya untuk batuan. Tapi untuk tanah juga bisa. Tinggal matanya aja, mata gerindanya itu yang diganti, ya. Jadi kalau untuk batuan lebih seperti ini, dia lebih tertutup karena kan pada saat motong itu debunya banyak, sehingga ditutup seperti ini. Tapi kalau tanah bisa yang ini, yang model sederhananya yang ini, dan ini yang banyak dipakai di lab. Ini ada yang masuk lagi. Nah ini korbannya, ini bitnya, ini untuk ngambil sampelnya. Kemudian ini rodnya, nanti dia disambung-sambung, ya, disambung-sambung. Nah ini pun ada yang bisa dipakai untuk sampel tanah, ya. Ini bisa dipakai untuk sampel tanahnya, nanti sampel tanahnya yang kayak tadi lagi, gitu. Nah ini caranya hampir sama dengan yang bor ini tadi, bor air tadi, ya, hampir sama modelnya seperti itu. Cara masukkannya sampel ini, ya, modelnya. Jadi dimasukkan, kemudian sambil diputar, ya, tekan sambil diputar, sampelnya mau. Nah ini kan contohnya, sampelnya masuk kemudian diangkat lagi, ya. Ini yang pakai sistem core barrel. Kalau ini, nah ini lebih ke batu, ya. Jadi makanya dia bisa dibuka seperti ini. Kalau tanah dibuka seperti ini, kemudian kita bungkus, takutnya hancur, patah-patah dan sebagainya. Nah nanti nggak bisa dipakai. Jadi ini yang model kayak gini tidak disarankan untuk tanah. Ini test pit, ya. Test pit itu seperti ini. Jadi dia ukurannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu besar, ya. Jadi di sini kita lebih melihat kayak ini, pelapisannya, lebih terlihat pada perlapisannya itu untuk test pit. Kemudian berarti sampelnya dalam bentuk bongkah, tidak dalam bentuk coring seperti tadi. Ini, nah kan ini dideskripsikan apa lapisannya terdiri dari apa saja, selama kedalaman berapa meter, gitu ya. Ini. Ini pengambilan contoh tanah yang undisturbed dan disturbed.
Kemudian contoh tanah diambil menggunakan tabung core. Nah, ini untuk yang undistep ya. Untuk yang undistep kita pakai tabung core barrel atau block sample atau bongkah. Tabung contoh banyaknya tebal dinding harus setipis mungkin. Ini nilai ini diameter dalam tabung di perbandingan antara diameter luar tabung dikurangi dalam tabung dibagi dengan diameter dalam tabung. Itu untuk tebal dindingnya, jadi dibikin harus tipis itu. Kemudian ini permukaan ujung pemotongan tabung. Ini untuk sampelnya, penanganan sampel. Nah, ini lebih ke batuannya ya, lebih ke batuan. Ini penetrasi. Sistem cara percobaan penetrasi. Cara ini dengan menggunakan menekan atau memukul alat ke dalam tanah dan mengukur besarnya gaya atau jumlah pukulan dapat menentukan dalam. Nah, ini lebih ke alat yang saya bilang kemarin SPT, Standard Penetration Test ya. Jadi ini yang dimaksud dengan SPT. Ini count penetration-nya. Ini count penetration-nya kemarin sudah ini nilai-nilainya oke. Ini sondir ya, count penetration CPT. Ini keluaran hasilannya. Oke. Ini bahas kemarin ini yang kekurangannya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Bu, materinya dikirim di grup. Iya, materinya kemarin saya masuk ke yang sana ya, masuk ke yang lama. Nanti saya coba kirim lagi ke sini, ke MOS yang grup yang ini ya, yang barusan ya. Sudah absen kan? Sudah, Bu. Sudah absen toh? Sudah, Bu. Ya, ya. Iya, betul. Karena waktunya saya batasi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kekuatan geser tanah. Nah, ini kita sudah masuk ke sifat mekanisme, ya, sifat mekanisme. Yang pertama akan kita pelajari adalah kekuatan geser dari tanah, ya, kekuatan geser dari tanah. Apa sih itu kekuatan geser? Itu kekuatan tanah dalam menahan tegangan dengan, ya, jadi geseran ini tanah untuk menahan tegangan dengan baik. Keruntuhan gas dalam tanah terjadi karena adanya gerak relatif antar butir. Ya, adanya gerak relatif antar butir. Nah, kekuatan geser tanah itu terdiri dari bagian yang sifat kohesif, ya, dan bagian yang mempunyai sifat gesekan yang sebanding dengan tegangan efektif yang bekerja pada bidang gesernya. Itu yang mempengaruhi kekuatan geser. Untuk tanah sendiri dibagi menjadi 3, ada tanah kohesif, tidak kohesif, dan berkohesi bergeseran atau lumpur. Ya, jadi kohesif atau berbutir halus itu contohnya adalah tanah liat. Kalau yang tidak berkohesi itu contohnya yang kasar, berarti pasir, dan yang berkohesi bergeseran itu contohnya mat, ya, lumpur. Kegunaannya untuk apa? Hitung dan menghitung kestabilan lereng. Ya, kalau ditambang kita lebih pada kestabilan lereng dibandingkan daya dukung tanah. Daya dukung tanah lebih pada konstruksi nantinya. Ya, konstruksi itu berarti pada bangunan sipil, ya, bangunan sipil. Nah, kemudian pengujian yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai kohesi itu ada dua cara. Yang pertama adalah uji direct shear atau kita bilang dengan uji geser langsung. Yang kedua itu adalah uji triaksial, ya. Jadi di direct shear dengan uji triaksial itu dihasilkan dua-duanya.
sama munculnya, hasil akhirnya keluarannya adalah nilai kohesi dan nilai sudut geser dalam. Ya, dua-duanya seperti itu keluarannya. Tapi cara mencarinya itu berbeda. Kalau geser langsung itu dilakukan untuk sebentar. Ini kalian terganggu nggak ada suara dari luar di tempat saya? Atau bersih suaranya? Bersih, Bu. Halo? Mas, apa Bu? Cuman kedengarannya sedikit aja. Oh, kedengaran sedikit. Enggak. Makanya saya sengaja pakai ini supaya nggak terlalu terganggu. Oke. Kalau Direct-Shear itu pengujiannya dilakukan hanya satu arah. Ya, secara horizontal. Tapi kalau triaksial, pengujiannya dilakukan 3 arah. 3 arah itu secara vertikal dan secara horizontal. Horizontalnya itu ada yang dari samping dan ada yang dari depan belakang. Gitu. Sehingga triaksial itu punya 3, kalau Direct-Shear itu cuma punya kita bilang 2 karena yang satunya sebetulnya tegangan normal. Tapi geserannya itu hanya dari satu arah horizontal. Nah, dasarnya adalah hukum Newton 3. Ya, jadi hukum Newton 3 itu setiap aksi akan menimbulkan suatu reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi hanya berlawanan. Ya, jadi kembali lagi kita ingat lagi fisikanya hukum Newton 3. Ini yang kita pakai untuk geseran, ya, untuk menentukan kekuatan geser. Nah, ini ya dasarnya. Nah, kalau geseran, jadi dari hukum Newton 3 ini kan kita dapatkan 3 ini ya. Dapatkan 3 ini, yang kayak ini dulu, geseran, ya. Uji geseknya, maka ada gaya geseknya, kemudian akan muncul koefisien gesek dan gaya normal. Ini menurut Newton 3. Atau kalau berdasarkan beratnya, maka beratnya itu akan dipengaruhi oleh massa dari benda tersebut dikalikan dengan gravitasi buminya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari tegangan geserannya yang sejenis, ya, kita bisa menggunakan massa jenis dikalikan dengan gravitasi, atau menggunakan berat benda berbanding dengan volume benda. Itu yang Newton 3. Ini ya. Kalau nilai gesernya lebih besar dari koefisien gesek dan gaya normal, maka yang akan timbul suatu gerakan. Ya, dia akan bergerak. Kalau di lereng maka dia akan longsor. Ya. Nah, tapi kalau tegangannya atau gaya geseknya itu lebih kecil dari gaya normalnya, maka dia aman. Kalau di lereng itu namanya aman. Nah, tapi kalau dia sama nilainya antara gaya gesek dengan gaya normal, di lereng kita bilangnya kritis. Kritis itu bisa saja suatu saat dia menjadi longsor, gitu, ya. Nah, ini kita lihat dari gaya gesek dibagi dengan gaya normalnya, maka kita akan dapatkan tan V ini, atau kita dapatkan koefisien geseknya, ya. Kalau koefisien gesek ini untuk tekanan, tapi kalau kita dalam tegangan, nilai tegangan kita pakainya ini, tan V, ya. Jadi kita pakainya tan V itu. Nah, nilainya sendiri kalau dibagi dengan luasannya, ya, kalau dibagi dengan luasannya, maka gaya gesek perluasan itu menjadi tegangan geser, ya. Ini tegangan geser. Kalau beratnya perluasan, ya, beratnya si W-nya ini
maka dia menjadi tegangan. Ini menjadi stres ini. Ya. Kalau ini menjadi strain, ini menjadi stres. Jadi ini tegangan geser, ini geser dengan tegangan didapatkan tanfi. Nah, yang kita pakai yang ini. Yang akan kita gunakan yang ini. Ya, seperti ini. Ini nilai ini nanti akan kita selanjutnya kita akan bicara dengan yang ini. Walaupun sebetulnya itu sama. Ya. Nah, ini kalau yang kita lihat kondisinya tegangan, maka deteknya plus positif. P kemudian tegangannya, maka nilainya negatif. Dia menerima tegangan, dia bernilai positif, tapi kalau dia melawan dari tegangannya, ya tidak menerima itu, maka dia akan bernilai negatif. Nah, dari situ tegangan itu pada saat ditekan atau pada saat dia membuang, maka akan terjadi suatu perubahan yang dinamakan dengan geser. Ya, jadi kita bilang ini tegangan geser, shear stress. Ini nilainya. Ya, kalau dia arahnya ke sana itu negatif, kalau dia arah ke atas itu dia positif, ya. Jadi yang arah vertikal itu dia punya nilai positif, kalau dia arah horizontal maka dia punya nilai negatif. Ini persamaan equilibriumnya, ya. Nah, ini kalau ada suatu benda itu kalau misalnya kita potong, ya, kita potong seperti ini, kita pindah ke sini, maka yang bekerja adalah gaya normal dan geser. Jadi kalau kita pakai punyanya kita, ya, untuk ini menjadi tegangan normal dan tegangan geser normal. Ya, yang kita pakai yang ini dan ini. Tapi dasarnya adalah gaya normal dan gaya geser. Seperti itu, ya. Nah, saat seperti ini maka akan terjadi nilai tegangan vertikal berupa tegangan Y dan tegangan horizontalnya berupa tegangan X. Kemudian dilawan oleh gaya gesernya menjadi tegangan geser X ke Y dan tegangan geser X ke Y. Ini, ya. Jadi ini adalah nilai tegangan gesernya. Sudut yang dibentuk tetanya adalah ini. Sudut lerengnya. Nah, tegangan normal itu kalau kita uraikan, tegangan Y ditambah dengan 2, ya, dengan tegangan Y dengan 2 kurang sigma X per 2 cos 2 theta ditambah dengan tegangan geser XY sin 2 theta. Kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi, ya, kita rubah kalau nilai tegangan geser normalnya ini sigma Y kurang sigma X dibagi 2 sin 2 theta dikurang sigma XY cos 2 theta. Ya, ini dasarnya. Dasar untuk kita menentukan uji triaksial dan uji direksir. Kayak tadi, ya, kondisi ini kita anggap yang tadi itu adalah bidang runtuhnya. Ini kita berpikiran tentang lereng, ya.
ini seolah-olah seperti lereng itu, seperti itu. Itu gaya yang menahan dan ada gaya yang gaya gesernya seperti itu. Ini ya, nilai tan 2V-nya dapat dari sini. Kemudian ini ya tinggal diuraikan saja, dapat. Ini juga sama ya, stres yang diberikan untuk sistem koordinatnya kita lihat seperti ini. Tegangan geser ini terjadi pada Y ke arah X ya. Tegangan gesernya terjadi pada Y ke arah X. Kalau ini tegangan gesernya terjadi pada X ke arah Y. Ya, dia ke arah Y. Ini tegangan gesernya terjadi pada Y ke arah X. Ini seperti ini ya, tegangan gesernya. Ini prinsipal stresnya. Nah, ini tekanan normal pada bidang utama dengan stres. Ada tegangan major dan ada tegangan minor. Ya, ini tegangan normal. Major itu kita bilang sigma 1. Ya, sigma tegangan ya. Tegangan normal tapi dalam kondisi minor itu kita bilang sigma 3. Ya. Itu nilainya seperti ini, bedanya di sini. Ya, ini bedanya di sini. Plus kan? Nah, satu major itu tegangan vertikal. Sigma 3 atau minor principal. Nah, ini kalau kita lihat secara 2 dimensi. Ya, secara dimensi ada lagi tegangan normal. Maka sigma 2. Nilai sigma 2 ini kan 3 ya. Ini sigma. Di sini 3 dari samping kiri kanan. Maka sigma 2 itu dari arah horizontal depan dan belakang. Ya, kalau kita bikin ya. Sehingga nilai sigma 2 itu sama dengan nilai sigma 3. Nah, kalau dalam perhitungan pada umumnya untuk mempermudah perhitungan maka kita menggunakan cara asumsi. Pertama, material yang kita hitung adalah homogen, itu berarti